Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana melayani lansia dan kali ini kita akan berbincang lagi dengan Bapak Pendeta Sengki perihal perayaan Natal tahun ini. Pak Sengki masih bersama kami? Ya, Dika, masih. Natal tahun ini memang sedikit berbeda karena mungkin tingkat penyebaran COVID-nya sudah mulai mereda. Apakah sudah dilakukan ibadah tatap muka di gereja Bapak sendiri? Ya, sudah kita adakan tatap muka, tetapi kami juga tetap menerapkan sistem hybrid, yaitu bagi khusus jemaat lansia dan anak-anak, maka mereka akan ibadah online di rumah masing-masing, yang didampingi oleh staf kami atau guru pengajar dari gereja kami. Dan kedua, bagi jemaat yang dewasa dan orang-orang muda, maka ibadahnya akan dilakukan secara onsite atau tatap muka, ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dika. Yang ketat. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan prokes yang diterapkan seperti apa? Apakah memang ada jarak antara bangku satu dengan bangku jemaat lainnya dan juga mungkin pengukuran suhu serta kewajiban mencuci tangan? Ya, tetap protokol kesehatan itu wajib dan harus dilakukan karena memang penyebaran COVID yang belum habis sampai hari ini. Tentunya ketika jemaat hadir, kami ada dua staf, yaitu staf pemerhati dan staf akomodir. Staf pemerhati adalah mereka memperhatikan setiap jemaat yang hadir memakai masker atau tidak. Dan ketika jemaat hadir juga jumlahnya karena prokes maka kami masih batasi, ya masih 50% yang boleh hadir. Sehingga staf pemerhati ini akan melihat dan menghitung. Nah, ketika jumlahnya mulai lebih, maka akan disampaikan dengan baik, dengan penuh kasih, dan pada waktu selanjutnya kita boleh datang bersama-sama. Dan kedua, staf akomodir adalah mereka tetap menerapkan menjaga jarak, memberi tempat duduk yang berjaga 1 meter ke kanan, 1 meter kiri, ke depan dan ke belakang. Mereka menjaga dan setiap jemaat yang hadir tentu dicek suhu, mencuci tangan, dan mereka wajib memakai masker. Itu. Baik, ini pastinya persiapan untuk menghadirkan atau mengadakan jemaat ke gereja lagi, ibadah tatap muka perlu persiapan yang cukup matang dan panjang. Apa yang dilakukan pihak gereja? Apakah ada sosialisasi yang dilakukan sebelumnya? Memang karena ibadah ini hybrid, ya tetap kami masih menggunakan multimedia, ya karena membatasi jemaat dengan multimedia, dengan kita hubungi satu persatu, dan kita infokan bahwa prokes itu wajib. Ya, jadi seperti tadi pakai masker, cuci tangan, cek suhu, dan duduk berjarak. Itu tetap kita sampaikan berkali-kali, kita ingatkan berkali-kali. Ya, sehingga jemaat waktu kita hadir, mereka boleh mengerti apa yang mereka lakukan untuk kesehatan bersama, untuk menjaga kesehatan bersama. Ya. Pak Pendeta, tahun ini tema Natal yang ditetapkan PGI adalah Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Apa yang ingin Pak Pendeta sampaikan melalui tema ini? Ya, ini tema yang sangat luar biasa dan sangat responsif terhadap lingkungan atau semasa pandemi COVID-19 ini. Tentu tema ini menjadi tema yang mutlak dan wajib dilakukan oleh semua kita yang merayakan Natal maupun yang tidak merayakan Natal. Karena dalam tema ini ada dua bagian. Yang pertama adalah kasih Kristus sendiri, itu kasih tanpa batas. Kasih yang berkorban, kasih yang tidak memandang orang, kasih untuk semuanya. Nah, aplikasi dari kasih itu adalah kita memperhatikan, melihat sekeliling kita. Bahkan kita melihat orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Untuk itu gereja kita juga sebelum beberapa minggu lalu, kami mulai bergerak ke rumah jemaat-jemaat, memberikan dukungan, memberi bantuan berupa sembako, ya berupa beras, susu kaleng, berupa teh, celup, ya juga gula. Nah, kita bagikan. Karena Natal ini
harus dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen saja atau orang Nasrani saja, tapi harus dirasakan oleh semua orang. Ya, dan saya bersyukur dengan Dai TV ini, TV sosial nasional yang sangat peduli dengan cinta kasih, TV yang sangat peduli dengan orang-orang yang berkekurangan. Dan saya percaya ke depan, ya kami bersama terus dengan Dai TV untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang kita layani, yang kita akan berikan, kita akan dukung, sehingga kasih Kristus benar-benar menggerakkan persaudaraan dan dapat dirasakan oleh semua orang karena kasih untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga percaya kepada tidak binasa, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Satu poin lagi, Dika, di masa COVID pandemi ini banyak orang yang ketakutan, banyak orang stres, banyak orang yang ketakutan. Tapi saya percaya, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan pesan Natal juga, bahwa Allah itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, saya percaya mulai hari ini, saya dan kita semua, pemirsa TV, Dai TV, dan kita semua, kita disertai Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semoga semangat kasih Natal bisa dirasakan semua umat. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan. Selamat kembali beraktivitas. Ya, salam. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.